Nah, anak-anak, selanjutnya setelah kalian mempelajari bagaimana aturan tata nama, aturan bilangan oksidasi dalam reaksi redoks, nah sekarang kita saatnya berlatih menyelesaikan reaksi redoks baik melalui metode bilangan oksidasi maupun metode dari setengah reaksi. Nah, dua-duanya adalah metode yang sama. Nanti kalian boleh menggunakan cara yang mana yang paling gampang kalian pahami. Boleh memakai metode bilangan oksidasi dan boleh memakai metode setengah reaksi. Yang penting diingat adalah bahwa kalian harus bisa menentukan biloks dari masing-masing unsur. Nah, untuk tahap pertama kita mempelajari metode bilangan oksidasi. Ibu punya satu soal rumus satu persamaan reaksi dalam bentuk ionnya ya. Nah, kita akan disuruh menyelesaikan persamaan reaksi. Ingat, persamaan reaksi itu bisa dalam suasana basah, bisa dalam suasana asam ya. Suasana asam dan suasana basah. Nah, sekarang kita mulai mengerjakannya dalam suasana asam. Berarti ingat, kalau dalam suasana asam berarti kita ingat adalah H+, ya, jangan lupa itu penambahan H+. Nah, untuk langkah pertama kita menentukan biloksnya dulu. Kita menentukan mana yang naik dan mana yang turun. Nah, kita tentukan biloksnya langsung di atas ini ya. Ini biloksnya berarti min 8 karena 4 kali min 2 harus sama dengan min 1 jumlah totalnya ya. Kemudian berarti ini adalah plus 7. Nah, plus 7 karena plus 7 min 8 dapatnya adalah min 1. Kemudian C2O4 min 2. Jumlah total biloks sama C2O4 harus sama dengan min 2. Berarti untuk oksigen 4 kali min 2 artinya min 8. Kemudian kali ini pasti plus 6. Tapi ingat plus 6 adalah untuk C-nya 2. Gitu ya. Nah, kemudian Mn plus 2 langsung karena dia dalam bentuk ion ini adalah plus 2. Nah, untuk CO2 kita perhatikan ya, langkah pertama dalam penyetaraan jumlah atom C-nya jumlah atom kiri dan kanannya harus sama di awal ya, artinya kecuali untuk oksigen dan hidrogen. Jadi kita harus lihat bahwa C di sini adalah 2, maka di sini juga harus 2, tapi kita menambahkan angka koefisien. Jadi kita tambahkan 2 CO2. Nah, seperti itu ya. Berarti kita lihat biloksnya ini 2 kali min 2 min 4, berarti ini adalah plus 4. Kenapa plus 4? Karena dia harus sama dengan 0. Artinya kalau dikalikan 2 di C ini adalah plus 8. Kemudian O-nya untuk 2 adalah untuk 4 adalah min 8 juga gitu ya. Nah, sekarang kita sudah membuat biloksnya, kita sudah tahu bahwa yang Mn itu berubah dari plus 7 ke plus 2 gitu kan. Artinya adalah reduksi sebanyak dari 7 ke 2, reduksi sebanyak 5 elektron. Ya. Kemudian untuk C-nya 2 sudah sama ya. Perubahan dari C2 ini ke C ini. Nah, kita lihat perubahannya dari plus 6 ke plus 8, 2 kali plus 4 kan. Artinya naik 2 elektron. Gitu ya. Naik 2 elektron. Artinya ini adalah oksidasi, ini adalah reduksi. Nah, langkah pertama kita sudah selesai menentukan. Nah, kemudian karena kita sudah MnO4 adalah mengalami reduksi menjadi Mn plus 2, kemudian C2O4 mengalami oksidasi atau atom C-nya mengalami oksidasi. Maka untuk penyetaraan selanjutnya adalah kita kali silang, di mana Mn ini dicari dengan mengkali silang ya. Kali silang kita untuk menyamakan jumlah elektronnya berarti MnO4 dengan Mn plus 2 itu dikali 2. Kemudian C2O4 min 2 dengan CO2 harus dikali 5. Maka kita dapatkan hasilnya MnO4 tadi dikali 2 ya. Hasilnya adalah 2 MnO4 min ditambah dengan 5 C2O4 min 2 menghasilkan ya, min 2 ya, menghasilkan 2 Mn plus 2 ditambah dengan 5 kali 2 10 CO
2. Nah, itu hasil akhirnya. Sehingga elektronnya sudah sama ya. Elektron kita untuk menghilangkan elektronnya ini. Jadi kali silang ini menjadi persamaan reaksinya akhirnya 2MnO4- ditambah 5C2O4-2 menghasilkan 2Mn plus 2 ditambah dengan 10CO2. Nah, sekarang tujuan kita menyetarakan persamaan reaksi itu, persamaan redoks adalah menyamakan jumlah atom kiri dan kanan semua unsurnya. Nah, sebelum kita menyamakan jumlah atom oksigen dan hidrogen, kita hitung dulu muatannya. Baru kita nanti cocokkan dengan penambahan H+ karena diminta dalam suasana asam. Nah, kita lihat ya sebagai reaksi di sini jumlah muatan di kiri, kemudian jumlah muatan di kanan. Kita lihat jumlah muatan di kiri 2 kali min 1 min 2. 5 kali min 2 min 10. Artinya min 2 dengan min 10 artinya di sini adalah min 12. Gitu ya muatannya. Kemudian di kanan ini adalah 0 muatannya. Berarti ini 2 kali plus 2. Artinya plus 4. Nah, berarti muatannya belum sama, biloxnya muatan kanan dengan kiri belum sama. Sementara kita diminta dalam suasana asam, berarti penambahan H+, H yang bermuatan positif. Nah, kalau H yang bermuatan positif untuk menyamakan muatannya, kita nambahin H-nya di sebelah mana? Nggak mungkin kita menambahinnya di sebelah kanan, karena semakin jauh perbedaannya dengan di kiri kan, sehingga kita harus menambahkan di kiri. Jadi persamaan reaksinya menjadi 2MnO4- ya, 2MnO4- ditambah 5C2O4-2 ya, ditambah dengan, nah tambahnya berapa H+ harus ditambahkan supaya dia menjadi plus 4 gitu ya. Berarti kan ditambahkan asamnya adalah 16H+. Jadi 16H+ dengan 2 min 12, 16 plus 16 dengan min 12 kan artinya sama dengan plus 4. Sehingga nanti muatannya akan sama. Maka ini akan menghasilkan 2Mn plus 2 ditambah 10CO2. Nah, ditambah kita untuk menyimbangkan 16H+ tadi, berarti di kanan juga harus ada 16. Sementara di sini tidak ada H, di sini tidak ada H, maka kita harus menyeimbangkan H+-nya ini dengan air. Berapa kita tambahkan air? Yaitu berarti 8H2O. Nah, mana yang menandakan bahwa dia sifatnya asam adalah 16H+ ini. Sekarang kita uji apakah dia muatan kiri kanan sama, apakah jumlah unsur kanan dan kiri juga sama. Kita perhatikan ya, 2Mn. Di sini juga 2Mn. Kemudian C-nya berapa di sini? C-nya 10. Di sini C-nya juga ada 10. Kemudian oksigennya berapa? 2 kali 4, 8, ditambah 5 kali 4, 20. 28 oksigennya kan? Nah, sementara oksigen di sini berapa? 10 kali 2, 20, ditambah dengan 8. Sama ya, untuk oksigen di kanan dan kiri juga sudah sama. Nah, H-nya berapa? 16H+ sama dengan 8 kali 2 juga sama dengan 16. Nah, sudah sama semua. Muatannya bagaimana? Jumlah atomnya sudah sama kanan kiri. Muatannya berapa? Coba kita perhatikan. 2 kali min 1, min 2 ditambah dengan min 10, ya kan? Min 12 ditambah dengan 16H+, plus 12 kan? Plus berapa? Min 2, min 10, min 12, plus 4 kan? Nah, di sini juga 2 dikali plus 2, plus 4. Jadi, di sini sudah terpenuhi bahwa jumlah atom kiri dan kanan sudah sama, jumlah muatan kiri dan kanan sama, maka dikatakan redoksnya sudah setara. Sudah setara dalam suasana asam ya, itu dikatakan redoks yang setara. Ingat muatannya tadi sudah sama ya, min 2 ditambah min 10, min 14 ditambah dengan 16H+, artinya sama dengan plus 4, sama kanan dan kiri. Nah, itu untuk persamaan reaksi redoks dalam suasana asam. Nah, nanti suasana basa kita bisa tambahkan dengan OH. Nah, sekarang kita coba ya dalam suasana basanya. Kita buatkan di sini hasil akhirnya sama aja, penambahan H+ kalau dalam suasana basa adalah penambahan OH-.
Nah, seperti itu untuk menyelesaikan persamaan reaksi setara pada suasana asam. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan dalam suasana basa dengan soal yang sama dengan yang tadi ya. Kalau tadi lebih cenderung ke dalam suasana asam, kalau sekarang adalah suasana basa. Nah, tentu saja dalam suasana basa kita ingat di sini adalah penambahan dari kalau basa itu adalah penambahan OH-, itu OH yang bermuatan negatif. Nah, kita ulang ya, soalnya sama. Untuk memperlancar penyetaraannya kita ulang dengan soal yang sama. Tentu kita tentukan biloxnya terlebih dulu tadi ya. Kita ulang, ini 4 kali min 2 adalah min 8, ini adalah plus 7 ya. Kemudian ini adalah min 8, ini plus 6. Kenapa plus 6? Karena harus sama dengan min 2, bukan? Kemudian Mn langsung menjadi plus 2. Nah, CO2 di sini jangan lupa kalau di sini C-nya 2, kita ingat ya penyetaraannya untuk oksigen dan H-nya nanti. Nah, untuk atom-atomnya dulu yang selain oksigen dan H. C-nya 2, maka di sini juga harus 2. Jadi dikalikan dengan 2. Nah, langkah pertama sudah selesai. Kemudian kita menentukan mana oksidasi dan mana yang reduksi. Jadi Mn mengalami reduksi sebanyak 5 elektron. Ya, dari plus 7 ke plus 2, jadi reduksi 5 elektron. Kemudian C-nya dari plus 6 berubah menjadi berapa ini? Ini tadi kita 2 kali min 2 min 4 ya. Berarti ini adalah plus 4. Artinya 2 kali plus 4 adalah 8. Jadi dari 6 ke 8 kan C-nya sudah sama ya. Itu artinya adalah oksidasi 2 elektron. Nah, untuk menyamakan jumlah elektronnya berarti ini kali silang. C2O4-2 dengan CO2 kita kalikan 5, kemudian Mn plus 2 dengan MnO4 kita kalikan 2. Nah, sehingga kita mendapatkan reaksi pengali silangnya adalah, kita ulang, 2 MnO4- ditambah dengan 5 C2O4-2 menghasilkan ya 2 Mn plus 2 ditambah dengan kali 5 berarti ini 10 CO2. Nah, langkah kedua sudah selesai. Langkah ketiga, tentukan jumlah muatan kiri dan kanan berapa. Ya, kita selain menyamakan jumlah atom, jumlah muatan juga kita harus samakan. Jumlah muatan di kiri adalah 2 kali min 1, min 2. 5 kali min 2, min 10. Berarti totalnya adalah min 12. Itu di kiri ya. Kemudian di kanan 2 kali plus 2 adalah plus 4. Sementara ini adalah 0, tidak bermuatan kan. Jadi ini adalah plus 4. Nah, sekarang bedanya dengan yang tadi, kalau tadi dalam suasana asam, sekarang kita dalam suasana basa. Berarti penambahan OH-. Ingat, penambahan OH- bermuatan negatif. Ya, kalau kita mau menyetarakan, menyamakan jumlah muatan kiri dan kanan, tidak mungkin OH- ini kita tambahkan di kiri, karena semakin jauh bedanya nanti semakin bertambah negatif ya, maka kita harus menambahkan OH-nya di kanan supaya sama dengan min 12. Gitu ya, supaya sama dengan min 12. Berarti untuk OH-nya kita harus tambahkan di kanan sebanyak berapa? Sebanyak supaya jadi min 12 berarti 16 OH- kan? Nah, sehingga persamaan reaksinya kita tulis kembali 2 MnO4- ditambah dengan 5 C2O4-2 menghasilkan 2 Mn plus 2 ditambah dengan 10 CO2 ditambah dengan berapa tadi? 16 OH- ya. 16 OH-. Nah, kenapa 16 OH-? Supaya dia sama-sama muatannya menjadi 12. Tetapi dengan penambahan 16 OH-, maka di kiri ini harus diseimbangkan. Kan di sini 16, OH-nya juga 16. Maka di sini tidak ada H. Di kiri juga tidak ada H, maka kita harus tambahkan di sini penyeimbangnya dengan air. Ini tanda panahnya kepanjangan, sebentar Ibu hapus dulu ini ya. Kita tambahkan air tadi sebanyak berapa? Sebanyak penyeimbangnya ya, penyeimbangnya supaya jumlah di kiri dan kanannya sama. Nah, kita tambahkan berapa? Kalau 16 OH- berarti ditambah dengan 8H2O.
ya, 8H2O. Nah, ini menghasilkan ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita melihat bahwa dia sudah seimbang kan? Coba kita uji lagi. 2Mn. Di sini 2Mn. Sama kan? Oksigennya sekarang kita hitung. 2 kali 4 8 ditambah 5 kali 4 28. 28 ditambah ini ada 8, 28 ditambah 8 ada 36 O-nya kan? Ada 36 O. Sekarang di kanan berapa? 10 kali 2 20 ditambah 16. O-nya sudah 36 juga, sama ya. Kemudian C-nya 10, 5 kali 2 10, di sini 10C juga. Kemudian oksigennya sudah hanya 8 kali 2 16, di sini 16. Artinya persamaan ini sudah setara. Redoks sudah setara ya, baik itu jumlah atomnya maupun muatannya kiri dan kanan. Nah, sama hasilnya ya, sama hasilnya, cuman bedanya yang tadi adalah dalam suasana asam, yang sekarang adalah dalam suasana basa. Nah, sekarang 2Mn itu kan tadi mengalami apa ya? MnO4 mengalami reduksi ya, dari plus 7 ke plus 2. Berarti dia reduksi, maka dikatakan ini adalah oksidator. Ya, oksidator. Nah, kamu boleh mengatakan bahwa manakah yang oksidator, Mn boleh disebutkan atau MnO4-. Kemudian C2O4 menjadi CO2 tadi adalah oksidasi ya. Karena mengalami oksidasi maka ini kita sebut dengan reduktor. Ya, disebut dengan reduktor. Nah, mana yang hasil oksidasinya? Yang hasil oksidasinya berarti CO2. Yang hasil reduksinya adalah Mn plus 2. Nah, seperti itu dalam suasana basa. Ya, jadi kamu bandingkan metode bilangan dengan menyetarakan dengan metode bilangan oksidasi bisa dalam suasana asam dan bisa dalam suasana basa. Nah, yang harus kamu ingat adalah asam penambahan H+, OH- penambahan basa penambahan OH-. Nah, di mana ditambahkan di kiri atau di kanan ya tergantung muatan dari reaksi yang ini. Nah, demikian untuk metode yang pertama. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa berlatih dengan soal yang lain ketika Ibu berikan latihannya nanti. Oke, selamat berlatih di buku. Jadi kita lanjutkan ke metode berikutnya, yaitu metode setengah reaksi. Anak-anak, untuk metode yang kedua kita pakai soal yang sama ya. Kita pakai soal yang sama dengan yang tadi supaya kamu bisa bandingkan hasilnya benar nggak sama caranya dengan metode setengah reaksi dengan metode bilangan oksidasi. Nah, kita masih menggunakan soal MnO4- ditambah C2O4-2 menghasilkan Mn plus 2 ditambah dengan CO2. Itu diminta dalam suasana asam. Ingat, dalam suasana asam berarti ada penambahan H+ atau ciri-cirinya ada H+ nantinya. Nah, langkah pertama tentu saja kita menentukan mana yang oksidasi dan mana yang reduksi. Ibu ulang, kita ulang supaya kita lancar ya. 4 kali min 2 min 8, ini adalah plus 7. Supaya sama dengan min 1 kan. Kemudian ini min 8, ini adalah plus 6. Supaya sama dengan min 2 jumlahnya. Kemudian Mn plus 2 adalah tetap karena dalam bentuk ion. Kemudian CO2 ini adalah min 4, O-nya min 4, ini adalah plus 4. Nah, jangan lupa kalau yang bereaksi di awal itu selain oksigen dan hidrogen kita harus samakan C-nya. C-nya 2, maka di sini harus kita tambahkan koefisiennya 2 CO2. Nah, oke, sekarang kita sudah lihat kan dengan cara yang sama kita udah lihat bahwa mana yang oksidasi dan mana yang reduksi. Kita buatkan lagi seperti ini. Min 7 ke plus 2 berarti reduksi. Kemudian dari plus 6 ke plus 8 adalah oksidasi. Maka untuk metode setengah reaksi kalian tuliskan setengah reaksi oksidasi kemudian reaksi reduksi juga. Kita tuliskan dulu yang reduksi ya. Reduksinya, reaksi reduksinya, Ibu hapus dulu ya, jelek tulisan Ibu nih. Kita tuliskan masing-masing menjadi reaksi yang terpisah ya, yang terpisah. Yang pertama kita tuliskan reaksi reduksi terlebih dulu ya. Reaksi reduksinya adalah MnO4. Nah, berubah menjadi Mn
plus 2. Nah, gitu ya. Nah, tadi karena dia reduksi 5 elektron, maka kalau dia reduksi berarti elektronnya di sebelah kiri. Penangkapan elektron kan? Ditambah dengan 5 elektron. Gitu ya. Kita selesaikan elektronnya, menandakan bahwa dia adalah reduksi, turun 5 elektron. Tapi kalau oksidasi dia di kanan nanti elektronnya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat jumlah Mn-nya udah sama belum? Sudah sama ya. Nah, sekarang oksigen. Untuk menyamakan oksigennya, maka kita harus menyeimbangkan dengan air lagi. Misalnya di sini oksigennya 4, di sini tidak ada oksigen. Maka di kanannya harus kita tambahkan atom O-nya 4, tapi bukan atomnya ya, tapi dalam bentuk molekul air. Berarti di sini harus ditambah dengan 4H2O. Nah, sehingga 4 atom O di sini juga 4. Nah, dengan penambahan ada 4H2O berarti ada H di sini. Di kanannya ada H, sementara di kirinya nggak ada. Sehingga 4H2 ini kita seimbangkan dengan, ini kita tambahkan 8H+. Nah, udah selesai setaranya ya. Kita menyetarakan setengah reaksi, reduksi elektronnya, kemudian atom O-nya juga sudah, Mn-nya juga sudah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita ini MnO4- tadi ya. Sekarang kita lihat reaksi setengah reaksi oksidasinya ya. Oksidasi. Oksidasi tadi adalah CO2 ya. Kita tuliskan kembali bahwa C2O4-2 berubah menjadi CO2. Nah, reduksinya oksidasinya berapa tadi? 8 dari 6 ke 8 kan? Berarti 2 elektron, naik 2 elektron. Artinya di sini naik 2 elektron, oksidasi berarti tambah 2 elektron. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat atom C-nya nggak sama. Atom C-nya itu 2, di sini hanya 1. Berarti wajib kita isikan 2 CO2. Sehingga C-nya sama, oksigennya gimana? 4, di sini juga 4. Maka di sini tidak perlu kita menambahkan air. Tidak perlu menambahkan H+. Sehingga reduksi dan oksidasi ini boleh dijumlahkan. Ya, kita jumlahkan tentu saja karena elektronnya tidak sama, 5 dengan 2 kali silang. Gitu ya. Ini dikali 2, ini dikali 5. Sehingga hasil akhirnya adalah bereaksi ditambah bereaksi, hasil reaksi ditambah hasil reaksi juga. Artinya ini akan sama dengan 2MnO4- ditambah dengan 10 elektronnya pasti udah sama, elektronnya nggak usah kita tulis ya, kan udah menghilangkan elektron, ditambah dengan 16H+ karena kali 2 ya. Kemudian ditambah dengan, nah bereaksi yang di bawah ditambah dengan 5C2O4-2. Nah, menghasilkan ini tadi Mn kali 2, H2O kali 2 berarti 2 Mn plus 2 ditambah dengan 8H2O. Gitu ya. 8H2O ditambah dengan elektron kan tadi udah hilang ya. 5 kali 2 10 CO2. 10 CO2. Nah, dalam suasana asam apa yang menandakan bahwa dia dalam suasana asam? Ini dia 16H+. Gitu ya, 16H+. Nah, kita perhatikan dan kita uji. Coba perhatikan, 2Mn, 2Mn sudah sama. Kemudian oksigennya 2 kali 4 8 ditambah 5 kali 4 20, 28 oksigennya. Di sini juga 28, 10 kali 2 ditambah dengan 8. Sama ya oksigennya. 16H+. Di sini juga 16H+. Artinya kita sudah membuat reduknya setara. Coba muatannya sekarang. Sama nggak muatannya? 2 kali -1. Ini artinya min 2 ya. Kemudian ini plus 16 gitu kan. Ini adalah 5 kali -2. Min 10. Jadi min 12 plus 16 berarti plus 4 kan? Artinya plus 4. Ini jumlahnya adalah plus 4. Nah, sementara di sini 0, ini juga 0, ini 2 kali plus 2. Ini juga sama dengan
plus 4. Berarti dikatakan bahwa redoks ini sudah setara karena jumlah atom kiri dan kanan jumlah muatannya sudah sama. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti dalam suasana basahnya gimana? Kita tinggal menghilangkan H plusnya ini. Menghilangkan H plusnya, kemudian ditambahkan dengan OH- ya, menjadi H2O dia. Nanti kita coba dalam suasana basahnya seperti apa. Nah, untuk metode setengah reaksi, kamu uji apakah, karena soalnya sama ya, nanti kamu lihat apakah memang sama hasilnya dengan metode setengah reaksi atau dengan metode bilangan oksidasi. Kamu boleh pakai cara yang mana saja yang kamu suka. Yang penting kamu bisa menyetarakan persamaan reaksi redoks. Nah, seperti itu ya. Selamat berlatih nanti di buku latihannya. Sekarang kita coba untuk persamaan setengah reaksi tetapi dalam suasana basah. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita bandingkan dalam suasana basah pakai metode setengah reaksi. Sama dengan yang tadi, soalnya Ibu buat sama supaya kalian juga bisa terlatih ya. Langkah pertama adalah, karena ini soalnya kita menentukan biloxnya. Mn tadi adalah plus 7, ini min 8. Ya kan? Kemudian ini adalah min 8, ini adalah plus 6. Ini langsung plus 2, kemudian ini min 4 plus 4. Gitu kan? Tapi ini harus dikalikan 2 supaya jumlah atom C-nya sama. Jadi langkah pertama kita harus menyamakan atom-atomnya dulu selain O dan H. Nah, karena dia dalam suasana basah, artinya kamu harus ingat nanti ada penambahan OH-. Ya. Nah, sekarang kita tulis setengah reaksi reduksi dulu sama dengan yang tadi ya dalam suasana asam. Reduksinya yang mana? Nah, tadi adalah MnO4- berubah menjadi Mn plus 2. Gitu ya, setengah reaksinya. Nah, sekarang kita samakan. Mn itu sudah sama. O-nya nggak sama. O-nya 4, di sini tidak ada O. Berarti kita harus samakan dulu. Jadi cara menyamakan oksigennya, kalau di sini 4, di sini nggak ada, ya tambahlah di sini 8, bukan 8, 4H2O. Untuk menyeimbangkan O ya. Nah, untuk menyeimbangkan O-nya sudah sama-sama 4, tetapi di sini muncul H, 4H, berarti 8H. Sehingga di sini harus ditambahkan H-nya juga sebanyak 8, yaitu dengan cara 8H+. Gitu ya. Nah, berapa penurunan elektronnya? Tadi plus 7 ke plus 2, berarti 5 elektron. Turun 5 elektron, artinya ditambah dengan 5 elektron. Artinya reduksi berarti elektronnya di sebelah kiri. Nah, selesai reaksi yang pertama, reaksi reduksi yang pertama. Sekarang kita lihat oksidasi. Oksidasi itu berarti kita tuliskan C2O4-2 berubah menjadi CO2. Nah, bukan CO2 ya, tetapi 2 CO2. Nah, tadi kita samakan, C-nya sudah sama, 2C, 2C juga kiri di kanan. Kemudian oksigennya coba, oksigennya 4, di kanan juga sudah 4. Artinya kita tidak perlu menambahkan oksigen lagi. Cuman kita perlu penambahan elektron. Berapa elektron tadi naiknya? Dari 6 ke 8, berarti ditambah dengan 2 elektron. Selesai setengah reaksi oksidasi. Nah, supaya untuk ini boleh kita jumlahkan ya, kita jumlahkan dengan cara menghilangkan elektronnya. Kalau kita menghilangkan elektronnya berarti ini harus kali silang kan? Ini dikali dengan 5. Ini dikali dengan 2, ini dikali dengan 5. Gitu kan? Sehingga hasil akhirnya nanti reaktan ditambah reaktan, produk ditambah produk. Maka kita akan dapatkan hasilnya adalah 2MnO4- ditambah dengan 16H+, ya, ditambah dengan 5C2O4-2. Nah, menghasilkan. Nah, sekarang kita jumlahkan yang ini ya. Menghasilkan 2Mn+2 ditambah dengan 8H2O ditambah dengan 10 CO2. 10 CO2. Nah, sekarang kita perhatikan. Dia ini masih dalam suasana asam. Ada 16H+ kan? Sementara kita dimintanya adalah dalam suasana basah.
maka basanya, asamnya harus kita hilangkan. Nah, ini berarti 16H+-nya ini harus dihilangkan, dinetralkan dulu karena dia diminta dalam suasana basa. Berarti ini ditambah dengan 16OH-. Nah, supaya apa? 16OH- dengan 16H+ menjadi 16H2O. Ya, akan sama dengan 16H2O. Nah, tetapi dengan penambahan 16OH- di kiri, di kanannya juga harus ditambahkan supaya seimbang 16OH-, gitu ya. 16OH- supaya nanti sama, kita harus menyamakan. Sehingga hasil akhirnya kita tuliskan kembali 2MnO4- ditambah dengan, nah ini sudah menjadi air kan, 16H2O ya, ditambah dengan 5C2O4-2 menghasilkan 2Mn+2 ditambah dengan 8H2O ditambah dengan 10 CO2 ditambah dengan 16 OH-. Nah, 16 OH- inilah yang menandakan dia sifatnya basa. Nah, sekarang bagaimana? Di sini ada 16 H2O, di sini juga ada H2O, maka kita hilangkan aja. 8 H2O dicoret, 16-nya dicoret, tinggal 8 H2O. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 2MnO4- ditambah dengan 8H2O ditambah dengan 5C2O4-2 menghasilkan 2Mn+2 ditambah, nah 8H2O sudah hilang tadi ya, 10 CO2 ditambah dengan 16 OH-. Nah, sekarang reaksi ini kita periksa apakah benar bahwa dia sudah setara jumlah atom dan muatannya. Kita coba ya, 2Mn, 2Mn. Kemudian oksigennya 2 kali 4, 8, ditambah 8, 16, ditambah 20, 36. 36 ya. Oksigen yang di sini 10 dikali 2, 20 ditambah 16, 36 juga. Sama ya. Kemudian H-nya berapa? Hanya 16H. Kita cari di sini 16H juga. Kemudian C-nya 10. Di sini C-nya juga 10. Akhirnya ini dikatakan reodok yang sudah setara tapi dalam suasana basa. Jadi sama dengan yang tadi. Kalau tadi juga setara tapi ada H+-nya. Kalau ini setara juga ada OH-nya. Maka dikatakan bahwa reodok ini sudah dikatakan sudah setara. Nah, seperti itu ya nak ya. Sekali lagi Ibu bilang bahwa kamu boleh menggunakan cara manapun yang kamu suka, yang penting prinsip dasarnya kamu sudah bisa mengerjakan. Baik metode setengah reaksi maupun metode bilangan oksidasi. Nah, selamat berlatih nanti dengan soal-soal di buku supaya kalian bisa menyelesaikan. Yang penting kuncinya diingat adalah menyetarakan itu adalah jumlah atom kiri dan kanan sama, jumlah muatannya juga sama. Sehingga kalau kita bandingkan dia tidak ada lagi perbedaan baik dalam suasana asam maupun dalam suasana basa. Oke, sekian dari Ibu keterangannya. Silakan belajar di buku paket dan kerjakan tugas tepat pada waktunya. Oke?